Sangat cocok untukmu. Kamu bilang ini ya? Kalung yang kamu berikan padaku ini. Aku sangat menghargainya, aku memakainya setiap hari. Oh ya, aku menaruh foto kita di atasnya. Lihatlah. Benar-benar. Maaf, aku ceroboh. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Tidak apa-apa. Foto Han Yan kecil dengan bibinya. Han Yan waktu kecil. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tante. Kenapa tidur di sofa? Mudah masang. Maaf sekali. Apakah Anda sedang mencari ini? Ayah. Siapa gadis di foto tante itu? Dia adalah putriku yang hilang bertahun-tahun lalu. Apakah Yuping dan Han Yan adalah orang yang sama? Aneh, kenapa lama sekali? Kenapa tidak menjawab telepon? Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Mati? Apa yang sebenarnya terjadi? Menir umum. Ada apa? Baru saja aku melihat dua pria yang aneh. Membawa seorang wanita dari sana. Apakah kamu melihat seperti apa wanita itu? Tidak jelas. Tapi gadis itu terlihat tidak sadar, lesu. Oke, aku mengerti. Terima kasih. Ini gelang Han Yan. Han Yang. Bibi, ada apa? Aku melihat Han yang ditarik oleh dua pria ke mobil. Kemana? Ke sana. Ada apa? Apakah terluka? Aku tidak apa-apa. Tidak masalah. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu? Aku tidak apa-apa, aku masih harus buru-buru mencari Han Yan. Ada apa dengan Han Yan? Han Yan diculik. Apakah Chai Fen yang menyuruh orang menculiknya? Apa yang kamu katakan? Begitulah kejadiannya, jadi saya menduga.
Mungkin Caifan takut latar belakang Hanyan terbongkar. Makanya dia menyuruh orang menculik Hanyan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Caifanku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kamu kan ibu Caifan, wajar saja bilang Caifan tidak mungkin melakukan ini. Iya betul itu. Caifan sekarang bukan lagi itu loh. Si kecil yang polos dan menggemaskan. Kami tahu kok Caifan sekarang seperti apa orangnya. Jangan lihat dia cantik, tapi hatinya hitam sekali. Kalau kamu sampai membuatnya marah, dia bisa melakukan apa saja. Jangan omong kosong di sini. Aku tidak mau dengar omonganmu. Sama sekali tidak mungkin. Mana tidak mungkin? Semua yang di sini pernah dirugikan olehnya. Iya betul. Yinan, kamu setuju kan? Iya betul. Sudah, jangan bicara ini dulu. Yang paling penting sekarang adalah keselamatan Hanyan. Tante, pasti kamu tahu kebenaran tentang latar belakang Hanyan, kan? Iya, latar belakang Hanyan. Kamu yang paling tahu kan? Tante, tolong beritahu kami. Apakah Hanyan itu Yuping? Aku tidak mau dengar omong kosong kalian di sini. Tante. Apa katamu? Hanyan itu Yuping? Ruohua, tidak salah kan? Tante, Tianying memang tidak berani mengaku. Tapi ekspresinya waktu itu tidak bisa bohong. Percaya tidak percaya, tanya saja, semua yang hadir melihatnya. Iya, orang yang jeli langsung tahu, Tianying tidak berani mengaku. Pasti ada udang di balik batu. Betul, kalian berdua ini suka mengacau. Bukan kalian yang ditanya. Diam. Kamu bilang, iya Hanyan itu Yuping, tidak mungkin salah. Foto yang dibawa Zhangwu, aku lihat sangat jelas. Wajah Hanyan waktu kecil, persis sama dengan foto Yuping. Tidak heran aku terhadap Hanyan. Punya perasaan dekat yang tidak jelas. Lalu orangnya Hanyan mana? Kenapa dia tidak ikut bersama kalian? Ibu, Hanyan diculik orang di mall. Apa katamu? Hanyan diculik orang? Makanya aku buru-buru memberitahu kalian. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Caifan. Suruh dia mengembalikan Hanyan. APA? Ini ada hubungannya dengan Caifan? Manager. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya stok tidak ada kakak? Laporan, manajer, saya juga tidak tahu. Ruohua terus memesan. Saya sudah memberitahunya tentang stok ini. Tapi dia bilang sudah berdiskusi dengan klien. Menyuruh saya menyiapkan stok sebanyak mungkin tanpa banyak bertanya. Ada lagi. Ada lagi apa? Jangan ragu-ragu. Belakangan ini, gudang sering menerima banyak barang yang dikembalikan. Kalau begitu, barang kita tidak hanya tidak terjual, tapi juga terus menerima barang yang dikembalikan, ya? Sepertinya begitu. Ayah, saya baru saja mau menelepon Anda. Sekarang pulang. Baik, saya segera pulang. Semuanya ada di sini. Apa yang kamu lakukan? Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan sampai kamu mau memukul saya? Kamu masih pura-pura tidak tahu. Kamu tahu jelas Hanyan adalah Yuping. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Kenapa kamu terus menyembunyikan hal ini? Kamu bilang, kamu menyembunyikan Hanyan di mana?
Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang memberitahu kamu? Saya yang bilang. Kamu masih berani datang ke rumah saya? Saya belum menghitung denganmu. Nenek, ayah, tadi saya pergi ke kebun anggur. Dan juga ke gudang. Saya menemukan bulan ini Jin Yutang menerima. Semuanya pesanan kosong. Dan juga banyak barang yang dikembalikan. Bagaimana bisa? Saya tanya, apakah Liu Xiang menyuap kamu? Menyuruhmu membuat pembukuan palsu dan menyebarkan informasi rahasia? Benar tidak? Kalian bertiga kenapa begitu licik? Saya bilang, jangan asal tuduh dan ngomong sembarangan, oke? Saya akui, saya memang berhubungan dengan Ruohua. Tapi soal pembukuan palsu, saya benar-benar tidak tahu. Apalagi saya sudah lama keluar dari perusahaan. Masalah pembukuan perusahaanmu. Kamu harus cari dia, kenapa cari kami? Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Saya bisa melakukan ini semua karena kamu yang menyuruh, bukan? Saya bilang, kenapa orang-orang di perusahaanmu begitu? Jelas-jelas ada masalah dalam pengawasan internal. Kenapa bisa menyalahkan orang lain? Oke, kamu bilang saya yang menyuruhmu. Buktinya mana? Buktinya mana? Kamu jangan sembarangan menuduhku tanpa bukti. Awalnya aku pikir kamu ini gadis yang baik. Ternyata kamu melakukan hal seperti ini kepada perusahaan. Bahkan berani menuduhku. Liu Xiang, jangan panggil aku. Awalnya aku pikir kamu hanya tidak suka pada Chai Fen. Ternyata kamu menggunakan cara ini untuk membalas dendam padanya. Kamu tahu tidak, tindakan ini akan merugikan keluarga Liu. Sangat besar kerugiannya. Kalau begitu, demi keluarga Liu, aku tidak bisa melanjutkan hubungan denganmu. Liu Xiang. Kamu kejam sekali. Bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Aku peringatkan kamu, jangan sembarangan bertingkah. Dan utang di Jin Yutang juga jangan harap kamu bisa mengelak. Apa-apaan ini? Sedang. Sudah cukup main drama? Siapa yang main drama? Ruohua sudah lama di Jin Yutang. Aku tahu betul seberapa beraninya dia. Kalian menyuruhnya melakukan banyak hal. Jangan harap bisa lepas tangan begitu saja. Aku bilang kamu tidak punya kemampuan, jangan selalu menyalahkan orang lain. Benar-benar malas ngomong sama kamu. Sudahlah, masalah kebun anggur ini harus segera diselesaikan. Chai Fen, katakan padaku, di mana kamu menyembunyikan Hanyan? Aku sudah bilang aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Kenapa kamu mendengarkan omong kosong mereka? Legipula, APA Bakti mereka? Menurutku mereka hanya ingin mengusirku dari Jin Yutang, dari keluarga Liu. Liu Chai Fen, kamu ingin bukti? Buktinya di sini. Bukti ini bisa membuktikan bahwa Han Yan adalah Yu Ping. Kalian hanya perlu melihat dengan jelas foto siapa ini bersama Yu Ping. Semuanya akan terungkap. Ini benar-benar Yu Ping, benar-benar Yu Ping. Han Yan, Han Yan. Yin Shen, Han Yan. Han Yan benar-benar putri kita. Ya, kita menemukannya. Wang Yinan, kamu bersekongkol dengan mereka untuk menepui buku. Apa maksudmu sebenarnya? Tante, Kenapa seperti ini? Dia malah mematikan teleponku, tidak mau menerima teleponku. Ini tidak bisa ditunda, semakin lama semakin rumit. Jangan sampai kita tidak dapat uang, malah kena tuntutan.
Kamu kirim pesan, beritahu dia cepat. Masalah ini hanya bisa disalahkan pada diriku sendiri. Aku seharusnya tidak pernah menampungmu. Ternyata tebakanku benar. Hilangnya Yuping pasti ada hubungannya denganmu. Aku ulangi, aku tidak melakukan apa-apa. Kalau kalian tidak percaya, bisa panggil Hanyan untuk konfrontasi. Chai Fen, kamu sudah menyuruh orang untuk menculik Hanyan. Kamu mau kami cari di mana? Jangan pikir kami tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu takut kalau Yuping kembali. Kamu, si nona besar, tidak akan punya tempat lagi di rumah ini. Kamu, si putri palsu, akan diusir keluar. Aku bilang, cepat cari Hanyan. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa tinggal di keluarga Liu? Bagaimana bisa bertahan, ya kan? Semuanya diam. Sudah, kalian jangan bertengkar. Ibu, sudahlah, jangan bicara lagi. Dia masih merasa benar-benar, orang macam apa ini? Chai Fen, kamu jujur-jujur saja bilang ke nenek. Apakah kamu yang menyuruh orang menculik Yuping? Nenek, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Nenek percaya padamu. Yuping adalah anakku. Kalau ada apa-apa dengannya, aku tidak akan memaafkanmu. Jin Cheng, cepat cari anak kita. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Aku segera ke kantor polisi untuk melaporkan ini. Paman, menurutku begini saja, Anda kembali ke perusahaan untuk urusan bisnis. Mencari Han yang sahkan padaku. Aku pasti akan menggunakan semua hubunganku untuk membawanya kembali dengan selamat. Baiklah, sekarang hanya bisa begini. Begitu ada kabar, kita langsung hubungi. Aku bilang, kita tidak bisa hanya menunggu begitu saja. Bagaimana? Apakah ini benar-benar berguna? Bisakah menemukan Hanyan? Jangan khawatir, selama ponsel Hanyan masih ada padanya. Aku bisa menemukannya melalui sistem pelacakan satelit ini. Benar atau tidak? Kakak, ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Kenapa kamu masih tidak tahu? Kenapa kamu cerewet? Cepat cari saja. Bicara terus, ngomong apa sih? Kamu sudah melihatnya. Di sini, Apa maksudnya? sepertinya ini di gunung. Gunung. Kamu seharusnya sudah mengira ragu. Mereka menangkapku untuk apa? Tidak, aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Apa yang kamu lakukan? Di mana? Di mana? Parenti. Biarkan kamu lari. Kalian keluar. Baik. Akhirnya aku berhasil meminta kamu datang. Kenapa buru-buru pergi? Kak, ternyata benar kamu yang menyuruh orang menangkapku ke sini. Jangan panggil aku kakak. Kamu benar. Aku yang menyuruh orang menangkapmu. Baik. Jika memanggilmu kakak membuatmu marah, aku bisa tidak memanggilmu begitu. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Kita adalah satu keluarga, mengalir darah yang sama. Kenapa kamu begitu membenci ibu dan aku? Siapa yang satu keluarga denganmu? Baik. Kamu bilang kita satu keluarga, tapi kenapa?
Kenapa sejak kecil kamu selalu diperhatikan? Sementara aku selalu dihina? Dan juga ibuku? Kenapa ibuku begitu baik padamu? Kenapa dia menyayangimu seperti anak kesayangannya? Setiap kata yang kamu ucapkan aku tidak mengerti. Kamu salah paham. Tante baik padaku karena dia kasihan padaku. Lagi pula dia kehilangan. Diam. Apa yang baru saja aku katakan, kamu tidak mengerti, ya? Jangan berlagak seperti ini. Sejak kecil, yang paling aku benci adalah sikapmu ini. Berlagak seperti orang yang malang. Mencari simpati orang lain, untuk siapa kamu berlagak? Bisakah kamu menjelaskan dengan jelas? Apa sejak kecil? Bagaimana mungkin kita tumbuh bersama? Kenapa kamu begitu membenciku? Apa yang salah yang aku lakukan? Apa yang salah yang kamu lakukan? Aku beritahu, kesalahanmu adalah kamu seharusnya tidak lahir. Terutama tidak seharusnya lahir di keluarga Liu. Tidak seharusnya menjadi anak perempuan keluarga Liu. Apa yang kamu katakan? Aku adalah anak perempuan keluarga Liu. Kamu salah, ya? Tidak mungkin. Zhang Hanyan, dengarkan baik-baik. Tianning bukan ibumu yang sebenarnya. Ibumu yang sebenarnya bernama Tang Huimin. Namamu adalah Liu Yuping. Kamu adalah putri kecil keluarga Liu yang hilang selama bertahun-tahun. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku adalah anak dari ibuku. Ibuku tidak akan membohongiku. Jika semua yang kamu katakan itu benar, mengapa dia tidak pernah memberitahuku? Mengapa kamu berbohong seperti ini? Apa untungnya buat kamu? Aku juga berharap semua ini tidak benar. Apakah kamu benar-benar tidak pernah menyadarinya? Mingwei, kamu yakin lokasi satelitnya di sini, benar kan? Pasti tidak salah. Sistem pelacakan satelit ini, akurasinya 100%. Serahkan padaku, ikuti petunjuknya, tidak akan salah. Pantas saja. Ibu selalu melarangku berhubungan dengan orang-orang Jin Yutang. Terutama kamu. Apakah semua ini benar? Aku benar-benar bukan anak dari ibuku. Percaya atau tidak, terserah kamu. Zhang Hanyan, kamu berhenti. Jangan lari, masih lari. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan bergerak, lepaskan aku, kamu masih lari. Lepaskan aku, diam, jangan bergerak. Lari lagi, aku lihat kamu mau lari kemana. Lihat kamu bisa lari kemana. Jangan bergerak. Lepaskan dia. Apa yang kamu lakukan, jangan biarkan mereka mendekat. Hanyan, kamu baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa memperlakukan Yuping seperti ini? Apa kesalahan Yuping? Kamu bahkan melakukan hal seperti ini padanya. Awalnya aku berencana menunggu Yuping kembali. Aku ingat sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, membiarkanmu tinggal di Jin Yutang. Tapi hari ini kamu melakukan hal seperti ini. Siapa yang berani mempertahankanmu? Jing Chen, laporkan ke polisi, cepat laporkan. Zhang Gan, Jing Chen. Ibu, Jangan laporkan. Bibi, maafkan Cai Fan, jangan laporkan ke polisi. Yuping, apa yang kamu katakan ini bodoh. Dia memperlakukanmu seperti ini, kamu masih membelanya.
Wanita jahat seperti dia harus dihukum sesuai hukum. Kalau tidak, kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan. Aku tidak merasa Caifan dilahirkan seperti ini. Apapun, aku bukan anakmu. Aku baru saja bersamamu dalam waktu yang singkat. Kamu sudah begitu merawatku. Kamu sudah membesarkan Caifan selama bertahun-tahun. Bagaimanapun juga, kalian adalah ibu dan anak. Hanya karena ini, aku mohon, jangan serahkan dia ke polisi, ya? Yuping, kenapa kamu begitu baik hati? Kamu tahu tidak, dia sudah cukup? Kalian berdua benar-benar membuatku merasa jijik. Bukankah kamu selalu membenciku? Telepon polisi. Jangan, tenanglah, Nona Liu. Kami tidak ingin masuk penjara, tenanglah, Nona Liu. Tenang. Kalian berdua menerima uang untuk melakukan pekerjaan. Jika ada masalah, kalian harus bertanggung jawab. Sekarang kamu senang, kan? Telepon. Kamu pikir aku tidak berani menelepon? Jangan. Aku mohon, jangan, Hui Min. Caifan, bagaimana bisa kamu seperti ini? Sampai sekarang masih belum introspeksi diri. Adikmu sudah memohonkan ampun untukmu. Apakah kamu masih akan terus membangkang seperti ini? Sekarang aku tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Aku tidak ingin melihat kalian lagi selamanya. Terlebih lagi, aku tidak ingin melihatmu. Caifan. Meskipun kamu tidak mau memaafkanku, kamu seharusnya melepaskan dirimu sendiri. Asal kamu melepaskan kebencian, semuanya bisa dimulai kembali. Bagaimana bisa memulai kembali? Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Karena kamu, ibuku tidak menyukaiku. Dage juga meninggalkanku. Semua ini adalah kesalahanmu. Zhang Hanyan. Jangan berpura-pura menjadi orang yang malang. Aku beritahu kamu. Ini belum selesai, aku tidak akan berhenti begitu saja. Kamu apa yang kamu lakukan? Hanyan, kamu masih saja tidak mau mengalah. Telepon polisi, cepat, telepon polisi. Aku yang akan menelepon. Mama. Mama, jangan telepon polisi. Kalau tidak, kakaknya. Aku mohon, jangan telepon polisi, ya? Yuping. Kamu memang jilku, Mama. Mama sudah menunggu kata-kata ini. Mama sudah menunggu selama belasan tahun. Yuping. Mama benar-benar merindukanmu. Yuping. Kalau Yuping sudah bilang begitu, ya sudah, kita lakukan saja seperti itu. Selama lebih dari 20 tahun ini, aku selalu menganggapmu seperti anakku sendiri dan sangat menyayangimu. Tapi tak kusangka kau bisa melakukan hal seperti ini. Pergilah, semakin jauh semakin baik. Zhang Hanyan, kita lihat saja nanti.
Pergi. Terima kasih. Halo, Hanyan? Hanyan, bagaimana kabarmu? Ibu, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku akan segera menyuruh Yinan menjemputmu. Ibu, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Nanti setelah kau datang, kita bicara pelan-pelan sambil makan, ya? Kamu sudah mengalami hal besar seperti itu, pulang saja dulu. Bicara nanti setelah pulang, ya? Dengarkan aku, Ibu, tunggu sampai kau datang dulu. Dadah. Baiklah. Kalau begitu, tolong jemput ibuku. Aku segera pergi. Hanyan, jangan terlalu banyak berpikir. Tunggu tante datang dulu. Mingwei, ayo pergi. Kalau begitu, kami tidak mengganggu lagi. Kami pergi dulu. Mingwei, kau sudah membantu begitu banyak. Setidaknya makan dulu baru pergi. Tidak, aku sudah janji dengan teman. Paman, lain kali saja. Kalau begitu, kami tidak memaksa. Lain kali pasti datang makan. Dan terima kasih banyak kali ini, kalau bukan karena kalian, Yuping tidak akan bisa kembali. Terlalu memuji, ini seharusnya kulakukan. Baik, kami harus pergi. Lain kali pasti akan berterima kasih padamu. Ibu Yuping, ayo ibu tunjukkan sesuatu. Sebenarnya, Jingcheng, selama lebih dari 10 tahun ini juga cukup sulit bagi Huimin. Kalau aku yang jadi dia, aku tidak tahu bagaimana bisa bertahan. Sekarang Yuping sudah kembali. Dia tidak akan menangis setiap hari lagi. Satu anak perempuan sudah kembali. Tapi kehilangan anak perempuan yang lain. Hatiku benar-benar tidak enak. Jingcheng, apa ibu tidak tahu kau sedih? Aku juga tidak enak. Sejak kecil, aku yang paling sayang pada Caifan. Sekarang berharap langit kasihan. Semoga Caifan bisa punya tempat tinggal yang aman di luar sana. Boneka beruang kecil ini, setiap malam kamu tidur sambil memeluknya. Mama ingin mencucinya, tapi kamu menangis dan tidak mau. Dan boneka kecil ini, setiap kali kamu bermain rumah-rumahan, tanpa ini, kamu pasti tidak mau. Kamu bahkan meminta Mama membuatkan baju baru untuknya. Oh ya, ngomong-ngomong soal baju baru. Hari kamu hilang. Mama baru saja membelikanmu baju ini. Tapi ketika Mama pulang ke rumah, Mama tidak melihatmu. Jadi baju ini sampai sekarang belum pernah kamu pakai. Mama, jangan sedih. Sekarang aku sudah baik-baik saja, kan?
Mama seharusnya senang. Ya. Yuping, kamu tahu tidak? Harapan terbesar Mama dalam hidup ini adalah mendengar kamu memanggilku Mama. Bisakah kamu memanggilku lagi? Mama. Hanyan sudah pulang ke rumah. Iya, Hanyan sebenarnya ingin ikut menjemputmu. Tapi ibu tadi tidak mengizinkan Hanyan keluar. Jadi Hanyan menyuruhku datang sendiri. Kalau begitu, bagaimana dengan latar belakang Hanyan? Bibi, apakah Bibi sudah tahu sejak lama? Hanyan adalah anak perempuan keluarga Liu, Liu Yuping. Kenapa Bibi tidak mengatakannya lebih awal? Agar mereka bisa berkumpul kembali sebagai keluarga. Hanyan sangat berbakti. Dia pasti tidak akan melupakan jasa Bibi yang telah membesarkannya. Aku punya alasan sendiri. Sekarang ini aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Yinan, karena Hanyan sudah baik-baik saja. Lalu, bagaimana dengan Caifan? Dia sekarang di mana? Apakah ibunya menyusukannya? Bibi, masalah ini cukup rumit. Tunggu sampai kita sampai di rumah keluarga Liu. Nanti aku akan memberitahumu. Silakan. Ayo, Bibi. Ayo. Nyonya Tian sudah datang. Silakan duduk, Nyonya Tian, Tuan Lu. Silakan duduk. Mama, akhirnya kamu datang. Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan. Bagaimana dengan Caifan? Kenapa Caifan tidak ada di sini? Kemana Caifan pergi? Kamu bilang Caifan? Aku sudah mengusirnya keluar. Orang seperti dia yang tidak punya hati nurani, keluarga Liu tidak bisa menahannya. Apa maksudmu tidak punya hati nurani? Kenapa kamu bilang begitu? Kenapa kamu bisa memperlakukan Caifan seperti ini? Dia menculik Yuping dengan niat jahat. Setelah kembali, dia tidak menyesal dan malah ingin membalas dendam pada Yuping. Orang seperti dia, kalau aku biarkan tinggal di rumah, bukankah itu sama saja dengan memelihara harimau yang akan membahayakan? Hari ini aku tidak menyerahkannya ke polisi. Hanya mengusirnya keluar, itu sudah menunjukkan belas kasihan. Apa? Kamu bilang dia mengkulikannya? Tianying, Caifan adalah anak kandungmu. Kamu mendengar dia diusir keluar, lalu merasa sangat sedih. Tapi apakah kamu pernah memikirkan perasaanku? Tapi hari ini aku ingin bertanya padamu, kenapa anakku bisa menjadi anakmu? Kamu tahu betapa susahnya aku mencari Yuping. Kenapa kamu masih terus berbohong padaku? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu tidak mengembalikan anakku padaku? Kamu bilang. Nyonya Tang, bisakah kita membicarakan ini secara pribadi? Aku akan memberitahumu semuanya. Mama, apa maksudmu bicara secara pribadi? Kenapa harus seperti ini? Apakah saat ini masih ada hal yang tidak bisa ku ketahui? Nyonya Tian, di sini semua orang adalah keluarga. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Jangan sembunyikan lagi, ya? Mama, sebenarnya dalam keadaan seperti apa? Kamu mengangkatku sebagai anak? Kenapa selama bertahun-tahun kamu tidak pernah memberitahuku? Sebenarnya apa yang terjadi? Ada APA? 快进来。 Cepat masuk.
节奏吧。 Duduk dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Semuanya sudah berakhir. Minum air dulu. Minum air, pelan-pelan saja. Aku adalah ibu yang egois. Untuk melindungi anakku sendiri. Aku telah menyakiti Hanyan. Dia telah menjalani hidup yang sulit bersamaku selama bertahun-tahun. Maaf. Aku minta maaf kepada Hanyan. Maafkan aku semua. Ibu. Maaf, ibu jangan seperti ini, ibu. Ibu cepat bangun, ibu bangun. Jangan bantu dia, jangan bantu dia. Ibu jangan seperti ini. Hanyan, Camarilla. Dia bukan ibumu. Dia sengaja memisahkan kita, ibu dan anak, agar anak kandungnya bisa hidup enak. Ibu jangan bilang begitu. Aku benar-benar tidak mengerti, ada ibu yang tega seperti ini di dunia. Aku tanya kamu, ketika kamu melihat aku memberi hadiah pertunangan kepada Yuping, apakah hatimu masih menertawakan kebodohanku? Tidak, tidak, aku tidak akan, aku sama sekali tidak. Kamu selalu melindungi Caifan. Lebih baik melihat Caifan mengganggu Yuping daripada mengembalikan Yuping padaku. Hari ini aku akhirnya mengerti mengapa Caifan bisa begitu egois. Bukan karena kegagalan pendidikanku, tapi karena dia mewarisi darahmu. Tidak, tidak seperti ini, tidak seperti ini. Caifan adalah anak yang baik, dia melakukan ini. Dia hanya tidak merasa aman. Dia ingin melindungi dirinya sendiri. Jadi dia seperti itu terhadap Hanyan. Caifan selalu ingin menjadi anak yang baik dari keluarga Liu. Baik, sekarang aku akan memberitahumu. Hari ini aku mengusirnya bukan karena dia bukan anak keluarga Liu, tapi karena dia berusaha membunuh Yuping. Tianying, apakah kamu harus melihat Caifan membunuh Yuping? Baru kamu puas? Ibu, aku mohon, ibuku juga menyayangi kakakku. Jadi dia melakukan ini. Maafkan mereka, ya? Tidak, ini tidak mungkin. Hanyan, aku mohon. Kenapa kamu bangun? Aku tidak akan bangun. Jika kamu tidak memaafkan mereka, aku tidak akan bangun selamanya. Yuping, kamu tidak bisa mengabaikan perasaan ibu. Demi dia, kamu bangunlah Yuping. Pegang, kamu peganglah Yuping. Nok, bangunlah. Ibu, dengarkan aku, ibu. Selama ini, ibulah yang membesarkanku. Memberiku makan, minum, dan pakaian. Selalu ada untukku dengan tulus. Melindungiku dari segala badai. Semua ini benar adanya. Tidak ada sedikit pun yang palsu. Ibu tidak bersalah padaku. Ibu. Anak baik.
Kau tahu, Yuping. Kau tahu, ibu selalu memikirkanmu. Cinta dan kerinduan ibu padamu tidak pernah berhenti sedetik pun. Bisakah kau mengerti perasaan ibu? Kau bilang dia selalu ada di sisimu. Tapi bukankah ibu juga ingin selalu di sisimu? Apakah semua ini kesalahan ibu? Ibu. Kalian berdua, satu yang melahirkanku, dan satu yang membesarkanku. Kalian berdua sangat penting bagiku. Siapapun yang menderita atau tidak bahagia, bagiku seperti merobek hatiku menjadi dua. Ibu. Bisakah kita melupakan semua ini dan menganggapnya sebagai masa lalu? Yuping, Huimin, Yuping benar. Jika kau tidak melepaskan mereka berdua, apa untungnya bagimu? Apalagi Yuping sudah ditemukan. Jangan lagi menyalahkan mereka. benar, Huimin. Ingatlah Tian, dia sendirian membesarkan Yuping. Dia juga tulus pada Yuping. Maafkanlah dia. Baiklah, karena ibu sudah berkata. Demi Yuping, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Kalian berdua, bangkanlah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nyonya Tian, Yuping memanggilmu ibu. Kita sudah menjadi satu keluarga. Terima kasih, Nyonya tidak mempermasalahkan. Hanyan, jaga baik-baik orang tuamu dan nenekmu. Aku juga akan berbakti padamu. Baiklah, kamu tinggal, ibu pergi. Ibu, kamu mau kemana? Aku mau mencari Caifan. Kamu sendirian gimana bisa? Aku temani kamu ya. Tidak apa-apa, kamu di rumah temani orang tuamu. Tapi, Ibu tidak apa-apa, pergi. Tidak apa-apa, ibu tidak apa-apa. Ibu, Begitu ya. Sekarang kamu sudah bermusuhan dengan keluarga Liu.
Sekarang kamu, Liu Caifan, sudah tidak punya apa-apa lagi. Benarkah? Yutian, sekarang hanya tinggal kita berdua. Kedepannya, kita berdua akan bersama. Dengan pengalamanku dan sumber daya kamu, kita pasti bisa menciptakan sesuatu yang besar. Bahkan kita bisa berdagang bersama. Kita berdagang. Sekarang bukan waktunya. Maksud kamu apa? Caifan, kamu tahu tidak? Dulu, aku benar-benar menyukaimu. Dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi kamu mengkhianatiku. Kamu malah ingin menikah dengan Wang Yinan. Kamu benar-benar melukai hatiku. Sangat dalam melukai hatiku. Kamu masih menyalahkanku karena hal ini? Pernahkah kamu berpikir, ini semua karena kamu memaksaku? Keadaan sudah seperti ini, tidak perlu dibicarakan lagi. Guchang. Kakak Xiao. Tolong keluarkan semua yang di dalam dan di luar. Baik. Bawa Zhang Wu keluar. Baik. Nona Liu, silakan. Keluar. Kakek, aku sudah pulang. Kakek, kamu dengar tidak? Yang tadi memanggilmu itu adalah cucu kita, Yuping. Kita sudah menemukannya. Kakek nenek bilang kamu selalu merindukanku. Aku tahu pasti kamu di surga melindungiku. Kalau tidak, seumur hidupku aku tidak akan tahu asal-usulku. Dan tidak akan bertemu dengan ayah dan ibu kandungku. Kakek, walaupun aku tidak sempat bertemu denganmu untuk terakhir kali, tapi aku harap kamu bisa melindungi keluarga kita. Selamat dan damai. Semua orang sehat-sehat. Aku juga akan merawat nenek dengan baik untukmu. Berbakti kepada ayah dan ibu. Tenang saja. Ayah, aku tahu. Kamu merasa menyesal atas kehilangan Yuping. Dan tidak tega menyalahkanku. Sekarang baiklah, Yuping sudah kembali, sehat dan luar biasa. Di masa depan, anak ini pasti akan membanggakan Jin Yutang. Kamu lihat saja. Yuping, sebenarnya pertama kali ibu melihatmu. Sudah merasa sangat akrab dan familiar. Ibu berpikir, kalau saja kamu adalah anakku. Benar-benar berkah Tuhan. Tidak menyangka kamu benar-benar Yupingku. Yuping, jangan pernah meninggalkan ibu lagi. Jangan pernah meninggalkan ibu. Ibu, tenang saja. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ayo, keluar. Jangan pedulikan aku. Ibu, Hanyan, ibu. Tuan Liu, Niu Niatang, nenek. Bagaimana Hanyan dan Caifan? Tangannya sedikit terluka tapi tidak apa-apa. Hanya saja dia tidak mau bertemu orang. Baru saja kami juga diusir olehnya. Benar-benar anak ini, maaf ya maaf.
Bolehkah aku masak melihatnya? Pergilah, Ibu. Kaifan, Ibu datang. Biarkan ibu melihat di mana kamu terluka. Nak, di mana kamu terluka? Biarkan ibu melihat, keluar. Jangan seperti ini, Caifan. Jangan seperti ini, nak. Ibu akan memberitahumu. Tidak peduli bagaimana orang memandangmu, tapi di hati ibu, kamu selamanya adalah putri kesayangan ibu. Aku menyuruhmu keluar, keluar. Aku tahu kamu membenci ibu. Ibu mengerti perasaanmu. Tidak apa-apa. Asalkan kamu selamat dan damai. Perhatikanlah dan hidup dengan bahagia. Selamanya. Selamanya tidak memaafkan ibu. Tidak apa-apa. Kaifan. Mama Caifan, aku mohon padamu. Tolong, jangan sakiti dirimu lagi, ya? Jangan lakukan hal bodoh lagi, oke? Mama tahu. Mama tahu kamu anak yang baik hati. Jika hari ini kamu benar-benar menyakiti Hanyan dan Yutian, kamu pasti akan merasa tidak enak, kan? Kamu juga akan menyalahkan dirimu sendiri, kan? Caifan, Mama tahu kamu anak yang baik hati. Kamu sebenarnya tidak berpikir seperti itu. Benar, kan? Kilya. Aku bilang sekali lagi. Keluar, keluar. Mama, ada apa? Kenapa bisa begini? Tidak apa-apa, sakit tidak? Aku bilang untuk terakhir kalinya. Kalian berdua cepat keluar dari sini. Meskipun kamu sangat membenciku, kamu tidak boleh memukul Mama. Jangan bicara lagi, jangan bicara lagi. Aku akan membawamu untuk diobati. Tidak ada masalah besar, hanya luka luas saja. Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa. Mama, aku akan mengantarmu pulang dulu. Tidak apa-apa. Jangan seperti ini. Kakak, dalam keadaan seperti ini, kecuali dia sendiri yang menyadari. Tidak ada yang bisa meyakinkannya. Bahkan pada ibu kandungnya sendiri, dia tega melakukan hal seperti ini. Anak ini benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Dia bukan orang seperti itu. Dia tidak sejahat yang kamu pikirkan. Caifan adalah anak yang baik hati. Sebenarnya, waktu kecil Caifan juga anak yang baik hati. Baik hati waktu kecil tidak berarti akan tetap baik hati setelah dewasa. Berapa banyak kejahatan yang sudah dilakukan Caifan belakangan ini? Berapa banyak orang yang sudah dia sakiti? Hui Min, ngomong-ngomong, Caifan bisa menjadi seperti sekarang ini. Juga ada tanggung jawabmu. Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa ada tanggung jawabku? Jingcheng benar. Waktu makan di rumah mertua, aku sudah mau bilang. Tidak disangka, Caifan langsung melakukan hal bodoh seperti ini. Mama, aku tidak pernah menyuruh Caifan melakukan hal kejam seperti ini. Melakukan hal yang kejam seperti ini, sejak Yuping menghilang. Apakah kamu pernah memberinya wajah yang ramah? Setiap hari kamu mencelanya. Coba pikirkan, anak yang tumbuh dalam kemudahan. Berbeda dengan anak yang tumbuh dalam kesulitan, psikologisnya berbeda. Itu karena suasana hatiku sedang tidak baik. Jadi aku sedikit kasar padanya. Itu juga tidak sepenuhnya salahku, hanya sedikit kasar. Waktu itu Caifan sangat ingin menyenangkanmu. Tapi kamu selalu membuatnya kecewa. Apapun yang dia lakukan, kamu selalu bisa menemukan alasan untuk memarahinya. Jika kamu memberinya sedikit lebih banyak kasih sayang, sedikit lebih peduli dan sedikit lebih memaafkan, dia tidak akan sampai seperti ini.
Han Yan, Ibu, maafkan aku. Jika saja aku tidak begitu egois dulu. Meskipun aku tidak punya kemampuan untuk melindunginya. Aku seharusnya tidak seharusnya membuat pilihan seperti ini. Semua ini salahku. Tapi aku tidak bisa melihat Chaifan mengalami kecelakaan lagi. Aku tidak bisa membiarkan dia mengalami kecelakaan. Kalau tidak, Ibu baik-baik saja. Kakakmu tidak akan ada masalah lagi, kamu tenang saja. Dia akan baik-baik saja. Kita semua akan mencintainya. Memberinya lebih banyak cinta. Perlahan dia akan sadar. kamu mau apa? Ibumu lelah. Biarkan dia tidur lebih lama. Hari ini aku ingin bicara denganmu. Setelah selesai aku akan pergi. Aku tidak akan merepotkanmu. Ayahmu ini mungkin terlalu banyak berbuat jahat. Tuhan tidak menyukaiku. Jadi dia mengambil kedua kakiku. Agar aku tidak minum alkohol lagi. Dan tidak berjudi lagi. Hanya dua kebiasaan burukku ini yang membuat ibumu menderita. Sejak dia menikah denganku sejak muda, dia tidak pernah merasakan hari yang bahagia. Ketika kamu lahir, aku masih berjudi dan minum alkohol. Dan punya banyak hutang. Ibumu takut aku akan menjualmu. Jadi kamu dikirim ke keluarga Liu. Dia terus menangis di sana, menangis dan menangis. Menangis sambil memanggil namamu. Ibumu benar-benar tidak mudah. Kamu boleh membenci aku. Boleh memukulku, boleh memarahiku. Tapi kamu jangan. Jangan menyalahkan ibumu. Jangan menyalahkannya. Anakku, aku pergi. Aku benar-benar mendapat balasan.
Tutupi dia sedikit. Jangan biarkan dia kedinginan. Kalian jaga diri baik-baik. Hui Min, aku sudah memikirkannya. Cai Fan adalah anak yang kita besarkan sendiri. Kita punya tanggung jawab padanya. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa lagi melihatnya merusak dirinya sendiri. Hui Min, aku sudah berbicara dengan ibu. Besok kita berdua akan pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Katakan padanya bahwa dia akan selalu menjadi putri keluarga Liu. Bukan aku tidak mau Cai Fan tinggal di rumah. Aku hanya takut dia akan melakukan sesuatu yang menyakiti Yuping. Kalau benar begitu, bagaimana? Aku tidak bisa lagi menahan. Pukulan kehilangan lagi setelah mendapatkannya. Kamu tahu? Kamu harus percaya pada Cai Fan. Sifat aslinya baik. Sebenarnya kita juga punya kesalahan. Aku pikir selama kita memberi Cai Fan lebih banyak cinta, kebencian di hatinya akhirnya akan hilang. Janji padaku untuk menerima anak ini. Terima putri ini, baik? Kakak, sudah larut malam, belum tidur? Ada sesuatu di hati, susah tidur. Berhubungan dengan kejadian hari ini. Yuping, kamu mengatakan sesuatu hari ini. Biarkan dia tahu. Kita semua akan memberinya cinta. Aku pikir suatu hari nanti dia akan sadar. Kakak, kalau kamu berharap bisa mengkompensasi sesuatu dengan cinta, lebih baik begini.
Kai Fan, Kai Fan, Kai Fan. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Caifan, hari ini adalah hari besar untukmu. Ayah dan ibu, serta orang tua kandungmu. Kami ingin memberimu hadiah besar. Apakah kamu mau menerimanya? Apa yang Anda katakan? Mama Caifan meminta maaf padamu. Mama dulu tidak pernah menganggapmu sebagai anak kandung. Itu karena Mama terlalu egois. Hanya tahu mencintai anaknya sendiri. Tidak mengerti cintamu pada Mama. Bahkan tidak merasakan perhatianmu pada Mama. Caifan, beri Mama kesempatan lagi, ya? Biarkan Mama mencintai dan menyayangimu dengan baik. Anak, Mama juga salah. Apapun yang terjadi dulu, seharusnya Mama menjaga dan menemanimu. Tidak seharusnya mengirimmu ke tempat yang jauh dari Mama. Mama tahu salah. Maaf, maaf, Nak. Caifan, sekarang kamu punya dua Mama, aku. Mari kita bersama-sama mencintai dan menyayangimu. Dan aku. Kamu datang untuk apa? Orang yang paling tidak ingin aku temui adalah kamu. Caifan, aku tahu semua ini adalah kesalahanku. Aku sebelumnya terlalu egois dan tidak berpikir jernih. Terpaksa memanfaatkanmu untuk melakukan banyak hal. Aku juga tahu dengan karaktermu. Kamu tidak akan mudah memaafkanku. Jadi, lihat, kami membawakan hadiah ini untukmu. Semoga kamu bisa memahami perasaanku. Ayo. Caifan, aku bersedia menggunakan sisa hidupku untuk menebus kerugian yang telah aku sebabkan padamu. Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan ini? Apakah mengatakan ini ada gunanya? Aku tidak akan pernah melupakan segala yang telah kamu lakukan padaku. Caifan, kamu masih ingat? Saat ulang tahunmu, aku memberimu liontin burung biru. Caifan, aku masih ingat pernah berkata, aku berharap kamu bisa mewujudkan mimpimu dan keinginanmu. Jika kamu mau. Akulah burung biru itu. Aku akan selalu menemanimu. Maukah kamu menikah denganku?
Kakak, setujulah dengan kakak. Jika kamu tidak setuju lagi, aku sebagai adik, tidak tahu kapan bisa menikah dengan Yinan. Ya, kami juga butuh bantuanmu saat pernikahan kami. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Caifan, kamu tahu tidak? Nenekmu sudah menunggumu di depan pintu. Dia hanya menunggu jawabanmu. Kaifan, pulanglah. Nenek. Anak baik. Nenek. Jangan menangis, sayang. Nenek, maafkan aku salah. Nenek, aku salah. Mama, maafkan aku. Papa, maafkan aku. Hanyan, maafkan aku. Yinan, maafkan aku. Mama, Papa, aku salah. Aku tahu aku salah, maafkan aku. Maafkan aku tahu aku salah. Caifan, jangan bicara lagi, pulanglah. Kami, Jin Yutang, tidak bisa kehilanganmu sebagai manajer hubungan masyarakat, tahu? Lagi pula, bukankah kamu sudah berjanji pada kakek? Untuk mempertahankan bisnis keluarga Jin Yutang dengan kuat. Benar kan? Kami, orang-orang Jin Yutang, harus bersatu dan bekerja sama untuk mengangkat kembali nama Jin Yutang dan memberikan kejutan pada dunia. Setuju? Papa, apakah kamu benar-benar menganggapku masih bagian dari keluarga Liu? Kamu menikah denganku, bukankah kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Liu? Caifan, lihat, Yutian sudah berlutut sampai kakinya mati rasa. Kasihanilah dia, setujulah. Ayo. Mulai sekarang kamu milikku, ayo. Hebat, kakak akhirnya setuju. Mulai sekarang harus memanggilnya kakak ipar. Iya, kakak ipar. Kalau kakak menyakitimu nanti, pasti beritahu aku akan membantumu. Jangan menangis. 1, 2, 3, taruh minuman di sana, taruh di sana, benar. Sudah lurus? Kakeknya Gak Koter. Caifan, telah membawa minuman? Ayo, tidak apa-apa. Aku akan ambilkan air untukmu. Lihat, lihat, baru ini yang disebut suami yang baik. Belajarlah. Dia masih harus ambil tisu. Aku sudah siapkan 1 bungkus. Di sini menunggumu, calon istriku. Kamu berkeringat,
Aku merasa kasihan. Ayo, biar aku mengusapnya untukmu. Ibu. Caifan, kenapa kamu terus berdiri? Dokter bilang tidak boleh berdiri terlalu lama. Tidak baik untuk kakimu. Ibu, tidak apa-apa. Dokter juga bilang aku harus lebih banyak bergerak. Tenang saja. Ibu, tenang saja. Aku yang akan menjaganya, tidak akan membuatnya lelah. Eyo, minum air. Baik. Taruh di sini saja, taruh di sini saja. Jincheng, lihat ini, lihat ini. Setelah diatur ulang, seharusnya sudah cukup, ya? Sudah cukup. Di kebun anggur, malam ini kita bisa mulai mengisi ulang stok. Selain itu, aku juga sudah menghubungi beberapa mantan karyawan. Mereka rindu dengan masa lalu dan bersedia kembali bekerja. Itu bagus. Besok acara pembukaan kembali dan ganti papan nama. Tenaga kerja seharusnya tidak kurang. Bagus sekali, ini bagus sekali. Aku masih ingat saat toko tua kita, Jin Yutang, pertama kali dibuka. Betapa meriahnya saat itu. Guoyong dan yang lainnya, bahkan khusus kembali dari luar negeri, untuk bergabung dengan kita. Kalau mereka tahu kita besok buka kembali dan ganti papan nama, entah apakah mereka akan kembali lagi. Ibu, kalau Guoyong dan yang lainnya kembali, jangan usir mereka, ya. Setelah melewati begitu banyak hal, ibu mengerti. Asalkan Guoyong dan yang lainnya mau bekerja sama untuk membuat Jin Yutang sukses. Keluarga tetaplah keluarga. Keluarga seharusnya bersama dengan baik. Ini juga keinginan ayahmu. Jincheng, tugas ini aku serahkan padamu. Kamu yang pergi mencari mereka. Baik. Nenek, aku tahu di mana mereka. Di mana? Di mana mereka? Nenek, Liu Xiang pernah menemuiku saat dia dalam kesulitan. Dia bilang seluruh keluarganya dikejar oleh anak hilang, sehingga mereka terpaksa bersembunyi di pinggiran kota. Mereka seharusnya ada di rumah pertama ayahmu. Jincheng, cepat cari mereka. Ebio, Bilang pada mereka, kalau mereka mau kembali. Kita tidak akan mempersoalkan masa lalu, Jin Yutang masih memiliki saham mereka. baik. Ibu, kalau Guoyong dan yang lainnya kembali, kita bisa menggabungkan Jin Yutang dan Yumentang. Bagaimana kalau nama merek kita diubah menjadi Jin Yumentang? Kemakmuran dan keberuntungan. Bagaimana pendapat kalian semua? Bagus, nama yang bagus. Kemakmuran dan keberuntungan. Bagus, kan? Bagus, bagus, bagus. Selamat datang, semuanya, untuk menghadiri upacara pembukaan kemakmuran dan keberuntungan kami. Sekarang, mari kita persilakan kepala keluarga yang paling kita hormati, Ibu Ye Shuang, untuk memberikan sambutan. Terima kasih, terima kasih. Kemakmuran dan keberuntungan telah melalui perjalanan panjang, menghadapi banyak tantangan. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Hari ini, kemakmuran dan keberuntungan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Berganti nama menjadi kemakmuran dan keberuntungan, resmi dibuka dengan sukses. Bagus, bagus. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan satu persatu. Generasi keempat dari kemakmuran dan keberuntungan. Liu Yuqian, Terima kasih. Zhang Kaifan, Liu Yuping, Wang Yinan, Liu Xiang. Bagus, bagus. Mari kita semua menyaksikan bersama. Generasi keempat dari kemakmuran dan keberuntungan. Mengangkat papan nama kemakmuran dan keberuntungan. Bagus, sangat beruntung. Bagus.